Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat dan salam olahraga buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 64 Jakarta, Bapak Imam Prasaja MSI, dan siswa-siswi kelas 10 IPS 4 yang saya cinta dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan nikmat yang selalu kita nikmati. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Walaupun KBM dalam masa pandemi, kalian tetap semangat dan tetap bergerak. Karena itu salah satu pencegahan dengan berolahraga. Ingat anak-anakku, COVID-19 belum hilang dan tidak tahu virus itu di mana. Jadi kita tidak boleh lengah atau cuek dalam penanganan. Selalu memakai masker dimanapun kalian berada, dan untuk tidak berkumpul. Dan tidak lupa rajin mencuci tangan. Itu pola hidup sehat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi, atau ada mau disampaikan kendalanya dalam pengertian PJJ? Siapa? Ardi, Gilang, atau Adila, Afifah, Desti, Dewa? Ada mau ditanyakan? Berarti ini ada kali. Oke, kalau tidak ada berarti jelas. Kita langsung saja ke materi. Sorry, sebelum kita melanjut ke materi, diingatkan kepada kalian semua kelas 10 IPS 4, tidak lupa jam KBM kalian, walaupun bukan PJJ PJOK, kalian 1 menit atau 2 menit selalu melakukan peregangan, yaitu dengan cara variasi saja. Misal kalian tidak punya alat, ya kalian gerak dengan sendirinya. Sebelum kalian melakukan itu, kalian peregangan dari atas ke bawah selama 2 menit saja, itu sudah cukup bergerak. Atau kalian di rumah punya alat melakukan skipping atau alat-alat lainnya. Oke, materi kebugaran jasmani PJOK kelas 10 semester 1 SMA 64. Yang pertama, kebugaran memiliki 2 KD kompetisi dasar, yaitu 35 KD 35 merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Yang kedua, mempraktekkan hasil rancangan program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan secara pribadi, keterampilan pribadi. Pengertian kebugaran jasmani yaitu kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa melakukan kelelahan yang berarti. Jadi kalian melakukan kebugaran jasmani itu melakukan dengan porsi kalian. Jika kalian punya riwayat, tidak perlu berlebihan. Tuh, cukup 1-2 menit setiap hari, itu sudah bugar.
ya. Jadi jangan kalian instruksi dari guru tersebut, kalian memaksakan tubuh kalian yang lemah atau kurang kuat. Oke, paham ya, lanjut. Itu pengertian kebugaran jasmani. Materi pokok yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan kekuatan, latihan kecepatan, latihan kelincahan, latihan daya tahan, latihan daya ledak, strength, speed, agility, endurance, dan power. Ya, karena kita bahas itu tentang kekuatan, gimana kekuatan kamu nanti akan dilatih. Lanjut. Latihan kekuatan strength adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi daya tahan atau beban dalam jangka waktu yang relatif lama. Tuh. Ya. Nah, ini latihannya nih, contoh latihannya nih. Kalian ya kan, yang sebelum-sebelumnya kalian sudah saya bagikan materinya kan? Squat thrust, push up, sit up, back up, pull up, dan lain-lain itu kayak plank, tungkai, ya kan? Tungkai itu tahu kan? Coba ada yang tahu nggak tungkai? Tungkai. Latihan itu gerakan apa? Ardi, mana Ardi? Tungkai. Atau temennya ada yang bisa bantu? Ya benar Ardi, tungkai itu latihan naik turun tangga. Jadi kalau kalian di rumah ada tangga, kalian bisa melakukannya dengan naik turun tangga, step by step. Tangga pertama dan tangga kedua turun lagi. Itu ya. Ya 1 menit atau 2 menit, tergantung porsi ada di kalian. Tuh. Bukan berarti kebugaran ini waktu lama nilai bagus, belum tentu. Jadi nanti kan ada prosesnya. Yang kuat ya waktunya harus kuat, yang tidak kuat waktunya ya mengikuti. Tuh. Intinya kalian semangat dalam melakukan olahraga apapun itu materinya, karena bukan hasil akhir yang saya nilai, yaitu proses. Dengan kalian dari tidak bisa melakukannya dengan ya berbata-bata pelan-pelan sampai bisa. Yang tiga itu latihan beban. Mendorong bangku itu salah satu kebugaran kekuatan. Atau kalau kalian punya di rumah ada dumbbell, itu salah satunya juga. Kemudian bentuk latihan untuk mengukur kecepatan dan kekuatan seseorang untuk merubah posisi tubuh dalam kecepatan tinggi dalam kehilangan keseimbangan, yaitu pengertian dari squat thrust, ya. Tuh. Jadi kalian kuda-kuda dengan berjongkok, langsung berdiri setinggi-tingginya, melakukan berulang. Latihan kekuatan cara melakukan tuh yang pertama jongkok sambil, nah ini rinciannya sambil menumpuk bukan kedua lengan di lantai, pandangan ke arah depan, lemparkan kedua kaki di belakang sampai lurus dengan sikap badan, kedua kaki ditarik ke depan, berdiri kembali sambil meloncat. Lakukan berulang dengan gerakan yang sama. Itu bisa kalian lakukan di rumah secara setiap hari 1 menit atau 2 menit. Dan tidak lupa sebelum melakukan gerakan ini atau gerakan yang lain, latihan kekuatan diawali dengan apa? Ya benar, diawali dengan pemanasan dahulu. Tuh. Karena kalau kita mau berolahraga,
tubuh kita juga harus siap. Tuh, ya, harus kita panaskan dulu tubuh kita. Oke, lanjut. Nah, ini jika kalian mau Quatras healing video, ya, kalian bisa membuka jika kalian maksudnya Quatras variasi. Kalian bisa buka seperti ini. Nanti saya share linknya ya. Tuh. Atau kalian bisa langsung saja screenshot di HP kalian, tinggal kalian Google dan oke. Quatras, bentuk latihan untuk mengukur kecepatan dan kekuatan seseorang untuk merubah posisi tubuh dalam kecepatan tinggi dalam kehilangan keseimbangan, oke? Tanpa kehilangan keseimbangan. Tuh. Jika kalian melakukannya rutin, insya Allah kalian tidak akan kehilangan keseimbangan. Awalnya mungkin kalian melakukan ini, efeknya itu betis, paha, dan pinggang akan terasa malamnya. Tapi itu hari pertama. Tapi jika kalian melakukannya itu setiap hari, akan hilang rasa nyeri di paha dan di pinggang. Oke, nanti ini tugasnya. Nanti saya kasihkan tugasnya. Sampai di sini saya mau. Gimana kalian? Apakah sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan? Ayo, mau tanyakan tentang kebugaran, kekuatan boleh, atau kalian kekuatan kebugaran sudah jelas, atau masih ada yang materi lain tentang olahraga? Ayo silakan. Di forum ini, meet ini kita diskusikan. Oke? Ayo, si Ardi atau Gilang, siapa yang mau nanya? Arfa? Jelas materi kebugaran kekuatan? Pak, saya mau nanya. Oke, ini siapa? Laisa, Pak. Oh, Laisa. Oke, cantik. Ada apa yang mau kamu pertanyakan? Ideal kita melakukan gerakan tersebut itu berapa menit dan di waktu kapan, Pak? Oke, alhamdulillah. Bagus sekali pertanyaanmu, Laisa. Tadi, tunggu saya catat dulu ya. Coba diulangi lagi, Laisa, pertanyaannya. Ideal kita melakukan gerakan tersebut itu ideal kita melakukan gerakan tersebut itu berapa menit dan waktu kapan, Pak? Oke. Dan apa? Oke, ideal kita melakukan waktunya ya, Laisa ya, waktunya dan kapan. Oke, kalau untuk waktunya tadi sudah saya jelaskan. Tuh, waktunya di pagi hari, tiap hari 1-2 menit. Itu aja cukup. Jika kamu masih kurang dengan porsi itu, kalian boleh menambah. Tapi dengan syarat gimana tubuh kamu merasa kelelahan atau tidak. Kalau tidak, lanjut. Mau sejam, 2 jam melakukan itu, silahkan. Dan kapannya? Ya setiap hari. Tiap pagi. Itu dan dibarengi dengan matahari pagi. Tuh. Bagaimana Raisa? Apa sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya, Raisa. Yang lainnya? Sipa mana nih Sipa nih? Nggak ada suaranya nih. Dari tadi Sipa. Mana? Ayo ditanyakan Sipa. Tentang materi kebugaran atau boleh yang lainnya tentang PJOK
atau kendala PJJ selama kalian 2 bulan ini, boleh silakan. Jadi di meet ini atau diskusi ini saya sebagai guru PJOK dan sebagai sekalian saja dengan wali kelas. Oke, dengan wali kelas kalau ada kendala, jadi kita biar enak sharing aja. Pokoknya 10 IPS 4, wali kelas dengan saya enjoy, santai, tidak usah ada tegang atau apapun. Tuh. Pak, Intinya saya kalian. pertanyaan, Pak. Oke. Siapa ini? Oh, Aulia Fajar. Fajar. Oke, apa? Pelan-pelan, Kira-kira biar langsung saya data pertanyaannya. masuk sekolah kira-kira kapan, Pak? Oh, waduh, pertanyaan kamu sangat luar biasa sekali. Fajar, untuk duit, untuk masuk sekolah sampai sekarang juga saya jawab sebisa saya ya. Nanti kalau kamu kurang puas, saya tampung dulu pertanyaannya, nanti saya tanyakan ke wakil atau ke pimpinan saya. Oke, Fajar, Ya, Pak. untuk masuk sekolah itu kita masih belum tahu kapan. Tapi kabarnya nih, Dinas Pendidikan itu sudah membuat program uji coba. Nantinya belum tahu. Itu masuk sekolahnya bertahap atau separuh ganjil genap, mungkin seperti itu. Tuh, jadi absen ganjil di hari ganjil, absen genap di hari genap, itu infonya. Tapi itu baru wacana, bisa jadi yang lain. Kalian ya sambil PJJ menjalankan materi dari guru, ya sambil menunggu saja. Mudah-mudahan cepat hilang pandemi ini. Pokoknya tetap semangat. Belajar PJJ atau belajar normal di sekolah, tetap semangat. Oke, Fajar gimana? Ya, Pak. Oke, itu dulu ya. Yang lain gimana? Mau tanya Pak. Oke, siapa ini? Coba. Mana belum ada ini. Gilang Pak, Gilang. Oke, Gilang. Olahraga yang paling bagus buat awal-awal apa ya Pak? Untuk awal? Iya Pak. Oke, olahraga yang bagus. Bagus. Di awal ya. Oke. Dalam kriteria seperti ini, pertanyaan kamu itu maksudnya untuk pemula atau emang itu basicnya udah atlet? Gilang. Iya buat pemula gitu Pak. Pemula? Pemula ya? Ya pemula. Oke. Yang... Kalau apa? Kenapa? Iya pemula. Oke. Untuk pemula, olahraga yang pertama itu ya kalian ya jogging. Tuh. Karena jogging itu berisiko dalam hal apapun, cedera itu jogging. Nanti setelah jogging baru tahapan kebugaran. Tuh ya. Atau setelah jogging kalian mau jalan cepat atau sprint, ya terserah kamu. Baru setelah itu kebugaran itu kalian yang paling dasar itu tungkai, naik turun, karena setelah jogging baru temennya tungkai, naik turun. Jika kalian tidak punya atau tidak ada tingkat tangga, kamu tinggal tungkainya di lantai saja, maju mundur. Itu sudah tahapan tungkai. Baru setelah itu kamu yang lebih berat lagi tadi apa tadi? Squat apa? Hilang squat apa tadi? Squat press Pak. Itu benar, squat thrust itu. Atau mau di flank itu lebih lumayan lagi tenaganya, kekuatannya, daya tahannya itu lebih lagi kekuatannya itu plank. Atau sit up, pull up, banyak sih Gilang. Tinggal porsi kamu saja. Tapi kalau saya rasa sih
kalian semua ini sudah bukan di level yang ini kok ya. Sepertinya ini udah bukan pemula. Kayaknya udah tahap yang menengah. Jadi stretching langsung kalian bisa ke plank, ke sit up atau squat thrust. Oke, itu Gilang ada lagi? Iya Pak, cukup Pak, makasih Pak. Oke. Saya Pak mau nanya Pak. Siapa? Fadila? Iya. Ya. Kalau kan saat ingin berolahraga tuh Pak, pemanasan yang bagus tuh berapa menit atau minimal Pak gitu Pak? Pemanasan minimal. Pemanasan. Tunggu. Pemanasan. Pemanasan yang kamu itu. Minimal Pak. Oke, minimal pemanasan minimal sebelum melakukan olahraga ya? Iya Pak, betul. Oke. Kalau stretching dalam berolahraga itu semua tergantung dari diri masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kamu rasa tubuh kamu sudah panas, siap berolahraga, mau kamu itu 2 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, kalian lakukan. Itu. Setengah jam masih kurang nih. Tuh, menurut Gilang ya? Gilang Fadilah. Menurut siapa? Iya Pak, Fadilah Pak. Nah, menurut kamu stretching itu setengah jam kurang, kamu lakukan lagi. Karena kan melakukan stretching itu kan berbeda-beda. Tidak semua orang 2 menit, 10 menit, setengah jam itu cukup. Oke, Gilang, seperti itu ya. Tuh, pokoknya menurut kamu suhu tubuh kamu tuh sudah panas, siap berolahraga, cukup. Kalau belum, masih kaku nih bagian ini, lakukan di bagian itu atau ulang dari awal lagi. Tuh. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ya. Bagaimana yang lain? Cukup? Saya Pak, Oke, siapa? Karno. Oke, ganteng Karno. Ayo apa? Kalau Kamu nih? melakukan plank yang wajib itu berapa menit ya Pak? Apa? Suara kamu ini banget, cempreng banget. Ya. Kalau melakukan plank yang wajib berapa menit ya Pak? Oke, siap. Plank ya. Plank yang wajib. Oke. Ini untuk dasarnya ya, dasarnya basic pemula. Plank itu ada 2 tahapan. Yang pertama putra dan putri, itu pemula ya, bukan atlet. Kalau pemula itu putri itu melakukan kalian itu 25 detik udah bagus. Tuh untuk putri. Untuk putra kalian itu harus 1 jam. Sorry. Kok di Carlo nggak protes ya saya bilang 1 jam. Karena kita enjoy aja, sorry. Maksud saya 1 jam 1 menit untuk putra itu sudah bagus. Jangan sampai di bawah 1 menit. Oke? Oke Pak. Oke, paham ya, jelas ya itu ya. Itu. Kalau putri tadi berapa? Berapa 20 tadi? detik. 20? 5 detik. Oke, ya. Itu aja. Oke Pak, makasih. Ya, Karno. Lanjut yang lain? Pak, saya mau nanya. Oke, Honi. Ini panggilan siapa nih? Hanesti aja. Hanesti, oke. Ya, apa? Misalkan kita kan mau jogging gitu ya Pak, itu jaraknya itu kira-kira yang bagus tuh berapa ya Pak? Atau kurun waktu yang bagus untuk jogging? Maksudnya kayak waktunya gitu atau sejam atau 2 jam gitu yang bagus? Waktu atau jarak? Dua-duanya deh Pak. Oke. Cewek dan cowok ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan cowok itu kan pasti ini kita mengacu, kalau jogging itu mengacu untuk nanti kita masuk akpol ya, karena emang basicnya itu ada pendaftaran akpol itu ya persyaratannya jogging atau lari tuh. Jadi kalian itu kalau dari saya itu 4 putaran, jadi kamu patok
pokoknya lebih enak itu kamu ke gor, ya. Ke gor mana saja dekat rumah kamu. Jadi 4 putaran harus di bawah 12 menit. Tuh. Tapi kalau itu ya, itu standarnya. Tapi kalau kamu tidak kuat, ya porsi kamu balik lagi. Semua balik lagi. Jangan sampai kamu sampai ke 4 putaran kamu 8 misalnya, terus habis setelah itu melakukan itu kamu langsung pingsan, ya itu tidak dianjurkan. Ya, karena kita berolahraga itu membuat kita bugar, bukan malah membuat kita buat apa? Susah atau buat kita sengsara. Oke, waktunya kurang dari 12 menit, jaraknya 4 putaran. Itu standar. Oke, Pak, makasih. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-6, jika ada. Saya Pak, mau nanya Pak. Ambil yang lain, lihat tuh materinya. Ya, apa? Surya. Kalau misalkan abis ekskul gitu Pak, pendinginan yang bagus kayak gimana Pak? Pendinginannya apa gitu Pak? Setelah ekskul ya. Iya Pak. Oke, saya tanya lagi. Tadi siapa? Saya Pak. Surya. Ekskul kamu apa? Basket Pak. Oke, basket. Nah, setelah kamu melakukan ekskul basket, kamu cooling down atau pendinginan itu kamu dengan cara ya duduk di bawah, regangkan semua atau luruskan semua anggota tubuh kamu atau kaki dan tangan. Itu ya, itu yang bagus. Spencernya taruh mana? Tuh. Bukan kalau basket itu bukan malah kamu setelah melakukan ekskul basket, jogging itu tidak perlu. Itu beda dengan bulu tangkis atau lari atau futsal gitu. Kalau basket kamu udah langsung relax saja, tarik nafas ya. Yang pertama, kaki lurus rapat, tangan ke atas. Hitung sendiri porsi kamu mau berapa? 8, 10, 12 atau 2 set 16. Setelah itu turunkan tangan dua tangan itu ke kanan, lalu ke kiri, ke depan, dan ke bawah. Tangan pegang ujung sepatu. Setelah itu baru geser lagi sama seperti pegang ujung sepatu tapi ke kanan, ya seperti itu. Paham kan ya, ke kiri, Surya? Paham Pak, paham Pak. Seperti itu. Kemudian setelah itu melakukannya kamu mau 2 set, 3 set, ulangi, baru berdiri, tarik nafas, cukup. Itu aja. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi? Paham, Surya? Ya Pak. Oke, saya preview lagi materinya. Kesempatan, jadi gambar. Untuk latihan, kontra. Oh iya. Ya, kok bisa nggak ada ya? Kebugaran itu ada banyak. Saya cek ya. Maksudku di ini. Kita baru melakukannya baru kekuatan. Ya, tuh ada kecepatan, kelincahan, daya tahan, daya ledak. Tuh. Oke. Jadi kalau untuk dasar kita kekuatan dulu. Kalau kecepatan masih proses nanti. Oke ya. Karena di kekuatan aja itu banyak. Ada di kekuatan nih. Patras, push up tuh. Itu udah banyak. Sit up, back up, pull up, plank, tungkai, dan latihan beban.
Oke, kalau sudah jelas, tugas yang pertama, lakukan latihan squat thrust seperti ini yang tadi saya sampaikan ke kalian tuh ya. Kemudian yang pertama lakukan seporsi kamu ya. Tuh, saya percaya sama kamu, tidak usah divideoin, belum divideoin, kamu lakukan dulu aja, mau 1 menit, 2 menit, setengah jam, dan 1 jam. Yang kedua, tuh, lakukan semuanya tuh, Kak Putra dan Putri, oke? Jika kamu boleh memakai waktu, boleh berapa kali. Yang ketiga, baru kalian rekam video tersebut dan kirim ke email saya. Tugas diterima paling lambat 6 September 2020. Oke? Jelas ya? Semua nih, Hasti, Surya, Adila, Afifah, Arfa, Cahya, Canika, Destika, Dewa, Arvina, Fadila, Faizun, Fani, Gilang, Kanaya, Laisa, Fajar, Taufik, Lutfi, Nadifa, Niko, Raffi, Raihan, Leandika, Robi, Siva, Tahira, Tantri, Triwidia Lestari, Firgan Jihad. Paham dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian materi kebugaran pagi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunggu dulu, jangan live dulu. Mungkin ada yang menyampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Prasaja, ada yang mau yang disampaikan atau mau menambahkan, saya persilahkan. Oke, apa jadi irit ya? Kecil kan? Cuma beda-beda dikit, beda tipis kan? Oke deh. Cuman nggak ada tempatnya ya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Ini udah nyala. Nggak, maksudku nggak ada itunya. Iya, kan saya cari. Oh. Sepatu di mana? Sepatu. Berarti di sini aja kali ya? Nah. Oh ya udah Pak, di situ. Benar-benar. Oke, mungkin cukup jelas. Nanti kalau emang itu mungkin ada kendala dari Bapak. Terima kasih kepada siswa-siswi kelas 10 IPS 4 yang sudah hadir dalam Google Meet PJOK pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.